Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Jonathan Rajo. Selamat pagi Pak Jonathan. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi Sudarwati. Selamat pagi Beni. Selamat pagi Pak Anas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dalam kegiatan yaitu pembacaan pemenang lomba sayembara Kinanti 7. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sahabat TBM Kinanti ya dimanapun berada, yang berbahagia, pada hari ini kita akan membacakan pemenang lomba Kinanti 7. Tetap Bapak Ibu sahabat Kinanti dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, pada hari ini kita akan menunggu yaitu pembacaan pemenang lomba Kinanti 7. Tetapi sebelum kita ke arah sana, kita bacakan dulu acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu launching dan buka buku oleh Bapak Jonathan Rajo. Kemudian pembacaan ketiga yaitu pembacaan pemenang lomba Kinanti 7 oleh Bu Eni Sudarwati. Dan terakhir yaitu penutup. Baiklah, acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, terutama sahabat Kinanti ya, yang sedang mengikuti lomba maupun yang tidak, mari kita pada acara bedah buku ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak kita yaitu Bapak Jonathan Rajo, seorang penulis, penerbit buku dan juga editor daripada buku. Kepada Bapak Jonathan kami persilakan. Terima kasih Pak Anas, terima kasih Bu Eni, dan kepada Bapak dan Ibu seluruhnya. Sekarang di tangan saya ada sebuah buku Persahabatan Indonesia Malaysia, Antologi Sastra Piala Kinanti ke-7. Buku ini laksana pribadi, disebut sebagai suatu buku bila ada satu kesatuan sebagai pribadi atau individu. Kalau kita analogkan dengan manusia itu setiap orang unik, berbeda-beda dan mempunyai sifat yang tidak pernah sama dengan orang yang lain. Meskipun itu saudara kembar identik sekalipun, tetap ada perbedaan. Maka suatu buku disebut sebagai kuat atau berpribadi bila memenuhi ukuran-ukuran. Dia mempunyai kepribadian yang kompak atau utuh. Dia mempunyai keunikan. Unik itu berarti yang dia sendiri yang punya, berbeda dengan orang yang lain. Dia mempunyai kekhasan, khas yang menunjukkan ciri khas dia. Kalau orang menyebut tentang anu, maka asosiasinya kepada dia. Dan tentu saja sebagai pribadi buku, dia memenuhi kaidah-kaidah pembuatan dan penyusunan buku yang baik, kaidah yang sempurna atau mendekati sempurna, bukan asal sembarang buku. Karena berbeda antara buku ini yang ada isinya dengan buku tulis
yang kosong atau buku gambar yang kosong. Namanya sama-sama buku, tapi yang disebut dengan buku sesungguhnya kalau ada isinya, ada pesan yang disampaikan. Buku gambar itu buku, buku tulis juga buku. Tapi apakah kita bisa menyebut itu buku? Ya, tentu harus ada embel-embelnya, buku gambar, buku tulis, buku kosong. Kalau ini buku apa? Buku antologi sastra. Mengapa antologi sastra? Di lomba Piala Kinanti 1 sampai 6 itu biasanya ditulis antologi puisi, cerpen, gurit, Piala Kinanti ke-1, ke-2 dan seterusnya sampai ke-6. Sekarang mengapa kok antologi sastra? Karena di sini merupakan kumpulan dari berbagai karya sastra bergenre atau aliran berbeda. Ada cerpen, ada cerka atau cerita pendek dalam bahasa Jawa itu cerita cekak, ada puisi, ada gurit atau puisi dalam bahasa Jawa. Bahkan ada yang mengirim cerpen, ada puisi. Nah, identitas seseorang, Pak Hanas, nama lengkapnya adalah Dr. Randus Hanas Caturiansyah. Bu Emi adalah Ibu Emi Sundarwati SPD. Judul itu, identitasnya di sini maka tulis Persahabatan Indonesia Malaysia. Ini menarik. Mengapa? Karena di sini Kinanti mempunyai satu prestasi, bisa menggalang para penulis guru atau guru penulis dari berbagai wilayah di Indonesia dan ditambah dengan Malaysia. Ada berapa itu? Tiga itu ya? Tiga penulis dari Malaysia. Karyanya nanti kita bahas. Nah, total dari penulis ini ada 16. Nah, sekarang maka ditulis sebagai antologi sastra. Semua nama ada di depan sini. Bendera, don't judge book by the cover. Tetapi cover tetap menentukan supaya eye catching. Cover-cover penerbit majas itu sekarang eye catching, lebih advance, lebih maju, avant-garde dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya. Ya namanya proses ini sederhana, eye catching, langsung orang tuh memandangnya langsung ingat, oh ini buku Piala Kinanti ke-7, ada bendera Malaysia dan bendera Indonesia, sandiwara. Mereka berpelukan sebagai teletabis, berpelukan seperti siapa yuk? Nah, untuk menilai buku ini, sastra adalah sastra. Karena ini buku sastra, maka kita pembahasannya harus sastrawi, sastranya, bukan sekedar sastrawi. Kalau sastrawi itu buku tulisan apa saja, jurnalistik, tulisan apa saja, bisa dibahas secara sastrawi, unsur-unsur ala-ala sastra. Tapi kalau sastra ya harus sastranya, tidak sekedar sastrawi. Jadi unsur sastra harus kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika di mana-mana ada berkembang sastra berbagai macam genre dan aliran, maka bagaimana menempatkan ini? Tetap kita harus pakai sudut pandang sastra. Tidak ada sastra rendah, tinggi, menengah, bukan. Maka kita akan lebih bertanggung jawab bila membahas buku ini secara intrinsik karya di dalam buku. Karya buku itu ada dua pembahasan, bisa melalui pendekatan intrinsik, yaitu karya-karya yang di sini dengan tema, cara penceritaan, lantas pilihan kata atau diksinya, lantas pesan yang disampaikan. Nah, ketika ini ada suatu prosa, maka di situ ada unsur-unsur tokoh, plot, konflik, latar, lantas
solusi permasalahan dan pesan. Ketika puisi ditulis, diksinya, majasnya, pesannya, keindahan rima, iramanya, dan kesatuan abstraksi dari karya itu kuat, sampaikan sebagai sesuatu yang abstraksi dibanding dengan sastra cerpen dan cerka. Dan cerpen dan cerka itu berbeda dengan novel. Kalau cerpen atau cerka itu harus mempunyai satu pesan yang disampaikan sebagai satu kesatuan, sehingga berbeda dengan novel. Kalau novel itu banyak pesan, banyak muatan, banyak gagasannya cuma satu. Cerpen itu dan terlalu banyak nanti menjadi novel atau novelet. Itu membedakan cerka dengan cerpen dengan novel. Apakah di sini begitu? Gagasannya itu harus kuat. Ketika gagasan kuat, dia harus kompak utuh. Alunan bahasanya, aliran bahasanya, konfliknya, penggunaan kata-kata yang secukupnya sehingga menimbulkan imaji yang kuat, menimbulkan gambaran yang visualistiknya bagus atau mempunyai kesan yang bisa membetot perasaan, sehingga begitu dia selesai membaca dalam waktu singkat itu dia akan akan tertancap terus ini di dalam pikirannya. Oh, ini ya gagasannya disampaikannya, konfliknya satu ini, gagasannya ini. Oh, ini bagus cerpen ini, karena yang membuktikan semua karya itu bagus adalah waktu yang berbicara, bukan pengakuan, bukan label sastrawan atau bukan. Label itu adalah hanya gelar orang itu disebut sastrawan itu yang kayak apa? Ya, sekarang kalau orang mengaku dirinya sebagai sastrawan, apa betul sastrawan? Pertanyaan saya begini. Orang-orang itu mengaku dirinya sebagai sastrawan atau diakui sebagai sastrawan. Pertanyaannya gini, apakah sastra itu semacam hobi atau panggilan bagi Anda atau itu pekerjaan Anda? Nah ini ayo biar nanti dijawab ini Pak. Ya, sastrawan, orang dibilang sastrawan itu apakah seperti dokter hewan ataukah seperti insinyur ataukah seperti negarawan dan sebagainya. Karena orang itu rata-rata mempunyai pekerjaan ganda, ya kan? Pekerjaannya guru, tetapi tidak pernah mengakui dirinya sebagai guru, tapi maunya disebut sebagai sastrawan. Padahal seumur hidupnya makannya sebagai guru, bekerja sebagai guru, tapi dia tidak suka sebagai guru, disembunyikannya begitu. Tapi dia mengaku di mana-mana, saya sastrawan. Padahal dia makan tiap hari guru, gaji, sampai pensiun dapat. Nah, sastrawan mungkin hanya dari lomba, mungkin dari honor menulis yang tidak seberapa dan terlalu banyak saingan sehingga jarang. Nah, jadi kalau dari logika seperti ini, sastrawan itu jelas bukan pekerjaan. Jarang sekali penulis Indonesia yang hidup 100% dari menulis karya sastra. Tetapi memang ada beberapa. Pramudia Anantatur itu 100% hidup dari sastra tulisannya. Ada penulis-penulis baru semacam Eka Kurniawan itu dari sastra, Gunawan Muhammad dari sastra. Tapi mereka selain itu juga, Gunawan Muhammad juga adalah wartawan. Pramudia Anantatur dulu juga wartawan. Eka Kurniawan banyak menulis sastra. Kelihatannya pekerjaan di luar itu saya tidak menjumpai. Yang mungkin menulis sastra begitu banyak. Saya kenal itu si Eka Kurniawan. Dulu sebelum karyanya diterbitkan meledak menjadi sastrawan muda Indonesia yang seantero dunia. Sekarang dia terkemuka di antara beberapa. Dulu menerbitkan ya seperti yang ini, menulisnya ya seperti ini Bapak Ibu di sini. Menerbitkannya ya tak seberapa dulu. Nah, mulai dari Lelaki Harimau, Cantik Itu Luka, itu juga oplanya terbatas.
Bahkan ada yang pernah mau membiayai ini di depan Taman Ismail Marzuki ketika kita suka kongko atau jagong, apa namanya, cangkro ya. Iya. Kalau di sana apa namanya? Ya lupa. Ketika Taman Ismail Marzuki masih ada, Eka Kurniawan bercerita lelaki harimau mau dibiayai orang untuk terbit 100 eksemplar. Dia menolak, 100 eksemplar itu terlalu sedikit untuk karya sastra yang berkelas. Dia menolak, dan akhirnya dengan perjalanan panjang melalui berbagai penerbit, sekarang lelaki harimau itu menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang mendunia, diterbitkan oleh dalam berbagai bahasa. Ini salah satu karya masterpiece ya, Tiger Man. Ya, cocok dengan hari sekarang show macan ya tahun ini. Tata gue ini kok membuat acara kok pas waktunya kok bagus gitu. 22 Februari tahun 2002 pas tahun macan alias Tiger. Kalau ini Tiger Man Pak Mas, ya Tiger Man, gue ini Tiger Woman. Nah, kerjanya Eka Kurniawan kan Tiger Man. Kalau nggak terus, kalau nggak saya lupa. Nah, itu perlu saya ungkapkan di sini karena perebutan gelar sastrawan itu sekarang itu seperti perebutan gelar kehormatan. Padahal yang memberi gelar sastrawan itu kan orang lain. Di Indonesia saja yang ada istilah sastrawan, dan di Malaysia sastrawan negara mendapat penghargaan dan dibiayai oleh negara, tugas khusus untuk menulis karangan sastra, dan mereka disebut sastrawan negara di Malaysia. Ya pernah ikut juga begini di Bandung di Universitas Padjadjaran, itu antologi puisi Indonesia Malaysia, ada puisi saya di situ. Nah, bukan penyelenggaranya juga Indonesia Malaysia, ada sastrawan negara dari Malaysia. Kalau Indonesia, nah sekarang cari makan sendiri-sendiri. Memang ada penghargaan dan sebagainya. Nah itu upaya yang bagus. Nah jadi sementara dengan pela semacam itu jelas bahwa sastrawan di Indonesia di mana-mana lebih banyak sebagai hobi. Kalau mau disebut sebagai pekerjaan sampingan. Jadi yang memberi gelar sastrawan belum tentu orang itu bekerja sebagai sastrawan 100%. Karena mengapa? Pekerjaan atau bekerja secara profesional berarti dia seluruh eksistensinya mendapatkan gaji yang layak dari sastrawan itu, dari menulis karya-karya sastra. Dan kalau tidak, ya itu namanya pekerjaan sampingan atau hobi, atau dalam bahasa ekstrimnya dong, sastrawan amatir. Ya harus introspeksi, kita itu harus introspeksi. Amatir kan berarti hobi. Kalau profesional berarti dia dapat makan di situ. Ini penting untuk di sini karena kita tahu Bapak Ibu yang menulis di sini seluruhnya adalah seorang guru masing-masing. Secara intrinsik kita masuk di sini. Ini dulu pembalasan, nanti dilanjut lagi. Ya, ini untuk pembukaan supaya kita masuk berenang makin asik. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, nanti baru masuk ke intrinsik sastranya. Kira-kira dalam Pak Zul, kira-kira kesulitan apa? Kan ini kan Malaysia dan Indonesia, terutama yang Malaysia tentang bahasanya. Apakah sastranya itu ada kesulitan Mas untuk mengeditnya? Ya, silakan, Bemi. Oh, dijawab dulu. Kita langsung aja supaya makanya itu agak berkicau. Saya belum ada pertanyaan. Pasti ada. Bemi mana orang pintar. Ya, terima kasih Pak Yonatan, luar biasa itu tadi. Itu dulu penting itu. Materi yang disampaikan, jadi apa, untuk pembukaan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita
untuk Piala Kinanti 7 ini memang sangat istimewa karena diikuti oleh bukan hanya guru Ayu, jadi ada juga yang dari ibu rumah tangga atau jurnalis juga, jadi dari Indonesia dan Malaysia yang semuanya adalah anggota dari Patungan Buku dan TBM Kinanti, dari grup itu. Yang ingin saya tanyakan untuk masalah penilaian, ini hampir sama dengan Pak Anda tadi, jadi bahasanya kan berbeda. Nah, bagaimana menilai sebuah sastra atau nilai sebuah sastra dalam bahasa yang berbeda? Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan juga bahasa Jawa. Nah, tapi harus dijadikan dalam satu nilai. Jadi nilainya satu kesatuan, tidak dipisah-pisahkan. Kecuali kalau genrenya berbeda, yaitu di puisi dan cerpen kan penilaiannya berbeda. Tetapi untuk puisi sendiri, jadi puisi antara puisi Malaysia dan puisi Indonesia itu kan penilaiannya jadi satu, padahal bahasanya berbeda. Ada 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Malaysia. Ini dalam penilaiannya seperti apa? Terima kasih, pertanyaannya susah. Jadi saya harus minum air. Bapak Ibu yang terhormat, saya pakai kacamata. Ini ada 2 genre yang berbeda, puisi dan prosa. Prosanya cerita pendek dan cerpen. Puisinya cerpen puisi dan duit. Untuk menilai ini mudah dibilang Bu Eni tadi, karena memang jenis karyanya berbeda. Puisi, prosa. Lalu bagaimana dengan bahasa? Nah, sebelum masuk bahasa kita ambil dulu secara umum kaidah-kaidah di dalam sastra yang bermutu itu yang bagaimana. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa suatu karya itu bisa dibilang bagus kalau dia utuh, kompak, berpribadi. Sebagai kepribadian orang itu harus, istilahnya kalau lulus di kuliah ya cum laude. Apakah bisa cum laude? Ya, kalau tidak cum laude ya IP-nya 3, nah kalau nggak 3, ya 2, kalau tidak 2, ya head 1, itu tidak boleh, nggak lulus saya. Nah, jadi minimal 2 kalau disebut dengan karya sastra yang baik. Nah, kepribadian sastra ini harus memenuhi itu yang paling utama. Saat kita membaca karya itu, apakah dia menawarkan satu gagasan yang baru, yang utuh, yang segar, dan dia di situ jelas karyanya itu mempunyai kesatuan yang kompak itu, tidak terpecah, tidak menggantung, tidak ada retakan, tidak ada fragmentasme, tidak ada stagnasi dalam hubungan, tidak ada staccato, terbata-bata. Tetapi kalau bahasanya mengalir, kalau secara temanya jelas baru, pembaruannya ada, tidak mengulang-ulang dari tema-tema yang lama. Kalau bahasa-bahasanya diksinya jelas, jernih, bening, dan tidak ambigu. Lantas sintaksis dari pernyataan dari setiap kalimat itu jelas dia maksud yang dibuat, dan tidak membosankan, membuat satu tafsir ganda untuk prosa ini ya. Dan di situ secara konflik juga jelas harus ada untuk prosa, cerpen dan cerpen. Dan ada satu penyelesaian dan gagasan. Nah, lantas bahasanya itu juga tidak bertele-tele. Kalau istilahnya, karena cerpen itu kan pendek ya,
Kalau bertele-tele nanti Lebih jadi ya bertele-tele ya jadi artinya kurang kekuatannya, pesannya itu mengambang. Lantas apa lagi? Tokoh-tokohnya hidup. Nah, untuk mencapai suatu syarat yang demikian tentu ini sudah merupakan kesulitan. Karena di sini Bapak Ibu rata-rata untuk menulis mungkin jam terbangnya mungkin kurang banyak. Ya. Karena masih cukup orang yang mengaku sebagai sastrawan saja, walaupun dia hidupnya sebagai guru atau sebagai wartawan, banyak tuh wartawan yang sastrawan. Dia menulis jam terbangnya juga banyak, tapi tetap harus terus berlatih terus. Karena konsistensi itu penting. Pertama menyukai bidang itu dan konsisten menjalankannya terus menerus. Terlepas dari sastrawan itu amatir atau profesional, kalau untuk membuat sastra sehingga dia karya sastra yang sastra, ini hal itu harus dilakukan, dipenuhi. Dan Bapak Ibu gini mungkin baru 1 kali 2 kali untuk mengikuti atau mungkin sudah punya tapi masih kurang jangkauannya, mungkin masih belum teruji di lomba-lomba, belum teruji di media massa yang dinilai orang banyak. Itu namanya proses. Jadi untuk penilaian-penilaian selanjutnya itu ketika skala prioritas tertinggi susah untuk dipenuhi, maka akan saya ambil prioritas kedua. Sehingga yang ini lebih baik dari yang ini. Kalau ini kurang baik ya ada lagi. Kalau dalam pemilihan presiden kita itu memang susah memilih presiden. Dua-duanya baik, bisa disebut dua-duanya baik, maka nilai yang lebih baik. Atau dua-duanya tidak baik, maka kita pilih yang lebih baik daripada tidak baik. Ya semacam itu. Untuk memilih karya-karya di sini. Itu peribahasanya begitu. Kayak saya tidak mau mengatakan dua-duanya calon presiden kita itu buruk, tapi kita lebih baik memilih yang terbaik daripada dari yang buruk. Yang terbaik dari yang buruk. Kalau saya tidak pakai daripada, kalau daripada nanti jadi Pak Harto. Ya. Daripada. Saya tidak mau memilih daripada yang. Jadi gitu. Jadi artinya di sini kita pakai skala prioritas. Kita tidak takluk kepada hujatan sastrawan di luar, bahwa sastra di Indonesia sekarang itu pseudo sastra. Ya, pseudo sastra artinya bukan sastra yang sesungguhnya, tapi sastra literasi. Kita tidak mau takluk itu. Karena ini semua itu ada proses. Bahwa semua cinta sastra itu oke. Semua cinta Tuhan itu oke. Caranya orang itu berbeda-beda, ekspresi untuk mencintai Tuhan itu berbeda-beda. Maka ekspresi untuk mencintai sastra itu juga berbeda-beda. Sehingga di sini langkah itu yang kita tempuh. Ya. Nah, ketika masuk ke bahasa, ya bahasa itu sangat mudah. Bahasa itu kan sesuatu yang universal. Ketika ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa itu yang membedakan kan ke daerahnya. Tapi di samping itu ada nilai-nilai bahasa yang tidak tertuliskan dan kita bisa merasakan bahwa hal ini ada suatu pesan atau komunikasi atau gagasan yang disampaikan. Dan dari situ kita bisa menilai bahwa ini orang ini bahasanya bagus. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Malaysia secara seperti bahasa Malaysia ya. Tapi kita kan tahu bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia kan rumpun. Satu rumpun bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri juga rumpun Melayu dari Riau sana. Bahasa Indonesia itu Riau. Bahasa Jawa, orang bahasa Jawa sekarang belajar bahasa Indonesia ya berarti harus bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu berarti ada harus menyamakan diri, mendekatkan diri dengan bahasa-bahasa yang dipakai Malaysia sana. Tapi sekarang bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Malaysia. Yang aslinya memang sama-sama Melayu, tapi kemudian sekarang bahasa Indonesia penuh dengan perkembangan yang mencengangkan. Tidak hanya mengambil dari bahasa Melayu, dengan bahasa Melayu yang sekarang dipakai sana seperti bahasa Indonesia kuno dulu, zaman dulu. Bahasa Indonesia sekarang itu lebih pergaulan, lebih praktis dan pengaruh bahasa asing, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan biasanya itu lebih lebih kuat, lebih Spartan atau lebih masif, terukur dan terencana.
itu semacam itu. Tetapi tetap kita bisa menilai akar kita bahasa Malaysia, bahasa Indonesia itu akarnya sama bahasa karena kita rumpun. Ya, kalau rumpun Melayu ke bahasa Sumatera semuanya dengan Malaysia kita nggak dekat. Jadi jangan mudah untuk bisa mengetahui ini bahasa ini bagus atau tidak. Tapi unsur-unsur yang lain tadi dalam sastra itu bukan hanya sekedar bahasa. Unsur sastra itu bukan bahasa. Bahasa itu memang media atau alat yang dikendarai sastra. Tapi sastra berbeda dengan bahasa. Jadi mudah untuk mengetahui ini. Jadi diambil unsur-unsur yang lain. Dan yang paling utama secara sepintas karena ini adalah tulisannya rata-rata itu draw ya, rata-rata draw. Yang paling utama yaitu dia memberikan gagasan baru. Kalau dari judul saja itu kelihatan betul. Mari kita telah judul-judul saja. Sekarang imajinasi. Papan air mata. Ini karya Pak Anas. Papan air mata. Ini bahasa puisi. Jadi metafor. Air mata ada papannya. Papan ada air matanya. Papan dari air mata. Berarti ternyata di sini kehidupan beliau di sini, tokoh yang di sini penuh dengan doa dan penderitaan sebelum mencapai tujuan. Betul Pak. Akhirnya menjadi PNS. Nah di sini luar biasa. Air mata pun jatuh sangat deras karena begitu bahagianya hari ini. Ini di belakang. Di belakangnya, di depannya sudah ketahuan. Ini pasti happy ending. Oh iya. Nah itu. Dengan demikian ini gagasannya gagasan yang sudah banyak diutarakan. Gitu. Memang bahasanya bagus, tapi dari judulnya gini saja sudah ketahuan. Oh ini gagasannya sudah sering diungkapkan. Oh penderitaan orang akhirnya dia mencapai. Maka ini gagasannya, ini pertarungan gagasan dulu ya untuk menilai gagasan. Gagasannya saya masukkan dulu. Ini mungkin ada yang lain yang lebih bagus. Kasih saya Bunda, nah sudah jelas. Ini semua orang menulis ini. Bahkan di literasi sekolah itu semua menulis ibu, puisi ibu, cerpen ibu. Ya, ini gagasannya sudah umum. Ya, terus walaupun ada pengarang Maxim Gorki menulis buku Ibunda, nah, tapi terus berbeda. Karir Anwar juga menulis puisi. Itu kan sudah zaman dulu, ini mengulang lagi. Maxim Gorki awal abad 20 mengenai Ibunda yang revolusi yang di Uni Soviet sana. Ini kan gagasannya diulang lagi. Karir Anwar tanpa terima sudah menulis ini, gagasannya diulang lagi. Papan air mata semuanya menceritakan hal itu, banyak. Jadi kurang spesifik. Wengi mekrok ing manah, ini bahasa Jawa. Ini bagus ini. Tetapi ini juga masih simbolik, maka harus dibaca lebih dahulu. Apa di dalamnya? Ini tentu penderitaan atau kegelapan, maka dia akan mencapai suatu ketenangan ketika di tempat yang sunyi dia menemukan pencerahan dari ilahi, dari Tuhan. Ya tentu dengan doa, dengan sembarang hal yang terkait. Dan ini ternyata ini sebetulnya puisi atau gure. Lantas sekolah sayang teman, ini jelas gagasannya sederhana. Ini umum terjadi di masyarakat, di sekolah sayang teman. Ini malah ini menjadi semacam slogan di sekolah-sekolahan itu. Sekolah kasih sayang, sekolah dia. Ya, gitu. Ini gagasan apa yang kita tawarkan? Jadi ini gagasan-gagasan ini kita kumpulkan, nanti kita tabulasi. Kira-kira gagasan dari judulnya aja ketahuan bagus. Gagasan yang baru. Karena karya sastra itu kan kalau disebut sastra bukan kerajinan. Kalau kerajinan itu satu orang membuat ukir-ukiran kayu dengan pola yang sama kan dibuat oleh banyak orang. Hanya sini ya, membuat celengan dari bentuk gajah, membuat satu, maka dengan kerajinan maka itu jadi banyak celengan gajah di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di Gerabah Malu sini, Bojonegoro. Itu namanya kerajinan.
Dia ada replikasi pengulangan itu nilainya dalam sastra, karena sastra itu seni dan begitu kuat, tidak begitu tinggi. Seni itu satu saja maka dia akan bernilai dan itu unik, orang lain tidak punya, orang lain tidak membuat itu, dia satu-satunya. Lukisan Mona Lisa itu satu-satunya di dunia yang asli, Leonardo da Vinci. Sekarang disimpan di Louvre Museum Paris. Saya pernah di depannya, di depannya aja, depannya. Semoga nanti sama saya juga pernah ke sana. Ya, gitu. Nah, ketika banyak yang namanya apa itu imitasi, ada orang membuat lukisan Mona Lisa itu istilahnya apa itu, pengulangan itu atau replikasi atau tiruan atau duplikat. Itu apa bedanya dengan fotokopi? Jret, fotokopi. Ini nilai seninya kurang. Walaupun dia melukis, kalau melukis persis dengan itu, tapi ini tetap nilainya adalah nilai imitasi. Imitasi itu kalau dalam ekstrim kesenian itu ya plagiat gitu. Plagiat punyanya orang ditiru, didol, itu gonku regane larang. Harganya mahal, ini punya padahal ini kayak orang lain. Itu pernah ada itu kejadian di film, seorang menulis tentang surat-surat menyurat itu, dia membuat tiruan surat menyurat itu dijual mahal. Dia menulis sampai 400 sampai 600-an surat-surat itu dikumpulkan mahal. Terus dia akhirnya kena kriminal di penjara, hukum masa percobaan. Ya, semacam itu. Nah, apa bedanya? Kalau kita nggak mau tahu karya sastra kita begitu, walaupun ini proses pembelajaran yang sangat bagus dari Kinanti, tetap standar kita sastra. Sastra adalah sastra, seni, susastra. Gitu. Su itu indah, lebih bidadariku. Sejak kapan ada penulisan tentang bidadari? Sejak zaman Joko Tarub sudah ada bidadari Nawang Wulan. Zaman Arjuna Wiwaha sudah ada bidadari. Gagasan apa yang diberikan di sini? Judulnya ya Ilham Wali Silae. Bidadari itu. Gedekannya ini mungkin nama orang. Ya, ditulis oleh Pak Haris Kurnia. Bu Parsini SED, Ibu Parsini menulis Putu Agus Eka Mastikayasa. Nah, ini nama orang ini. Jadi ini untuk mengetahui gagasannya harus dibaca. Kalau nggak betul, susah. Selamat Jalan Pahlawan. Nah, ini jelas gagasannya sudah langsung ketahuan. Ini tentang pahlawan. Sudah umum, sangat umum sekali. Celotehan kaum milenial. Mengapa ini juara satu puisi? Nah, ini anak zaman ini. Nah, ini makanya apa? Jeremy Hansel FI, Pak Jeremy. Ini dari judulnya aja, saya milih judul ini, Bu. Tinggal nanti saya membaca isinya bagaimana. Ini coba celotehan kaum milenial. Oh, ini bukan pengulangan ini. Dari judulnya saja ya. Dari judulnya aja ada ketahuan. Zaman William Shakespeare nggak ada itu celotehan kaum milenial. Yang adanya ada Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Homerus. Sudah kasih bocoran ini Pak Yunani. Dan berbagai apa? Suaranya Oh iya, sudah dibocorkan. bocor, enggak apa ya memang. Ini soalnya ditulis sama Bu Emi. Kecuali nggak ditulis sama Bu Emi, saya nggak tahu. Nah, celotehan di judulnya ini loh, zaman penjaga baru nggak ada. Zaman 45 belum ada, milenial itu baru. Itu beberapa tahun yang lalu kita belum mengenal milenial. Ya itu milenial abad 21, kita tahunya itu. Tapi tentang revolusi industri 4.0 itu kan kita mengenal baru sekarang, beberapa tahun yang lalu. Terus pola hidup kaum milenial ini bagaimana itu kan kita baru jelas beberapa tahun yang lalu. Dan ini sudah gagasan baru yang belum terungkap sebelumnya. Bandingkan dengan ibu. Ya kan? Oh, ini di Alkitab atau di Al-Quran ya. Mungkin kalau belum ada tulisan milenial ya. Belum ada. Walaupun itu akhir zaman dan sebagainya tetap ada kemajuan ilmu pengetahuan,
tak terbendung, semakin pengetahuan semakin bertambah Tapi maju. sudah Sudah tempat ada. belajar milenial. Nah, Iya, kekesan. tapi di sini sudah ada TPM Kinanti, tempat belajar milenial. Itulah keunggulan guru UN. Oh iya kan? Ada sebelum ada karya itu. Iya. Ini gagasan itu jelas gagasan baru. Makanya tidak baca apalagi nih? Sebentar Pak Yo, saya mau nyela sedikit nih. Gini. Nah, ini untuk para peserta itu kan ada yang untuk lomba di TPM Kinanti ini kan, misalkan kemarin sudah ikut di TPM Kinanti di lomba Kinanti 1, 2, 3 dan seterusnya sudah pernah ikut dan sudah juara. Nah, kali ini juga masih boleh kalau mau ikut lagi. Nah, ternyata untuk lomba Kinanti 7 ini tidak juara gitu. Misalkan saja ya. Nah, apakah dalam hal ini itu kualitas penulisan atau kualitas karya dari penulis tersebut ini menurun ataukah daya saingnya yang meningkat? Nah, ini bagaimana nih dulu Pak Yonata? Ya, terima kasih Bumi. Saya itu tahun 2006 juga juara. Tapi saya itu tahun 2010 saya nggak kalah. Terus sebabnya. Tahun 2004 saya ikut kalah. Tahun 2006 saya ikut menang. Tahun 2008 saya ikut kalah. Ya, sampai sekarang kalah terus. Menangnya di kehidupan nyata. Ya, artinya unsurnya itu kan ada unsur karyanya dengan berbagai kriteria tadi dan ada juga unsur juri. Dan manusia itu kan seumur hidup menulis masterpiece itu cuma satu sebetulnya. Yang lainnya itu pendar-pendar dari karya masterpiece itu. Ini yang ngomong ini Ahmad Tohari waktu di Ubud Writer Festival di Bali tahun 2009 itu di sebelah saya ngomong. Karya masterpiece Ahmad Tohari itu adalah Ronggeng Dukuh. Yang lainnya sesudah itu beliau menulis banyak karya, tetapi tidak ada yang sekuat Ronggeng Dukuh. Dan itu masterpiece itu hanya satu bagi setiap orang. Gitu. Dan selain itu dari unsur dirinya sendiri, unsur intrinsik dirinya sebagai subjek dia pelaku, mungkin dia ada kejenuhan atau temanya eksplorasinya kurang atau ada penurunan atau sudah mentok pada karya yang itu dan sebagainya bisa saja terjadi. Nah, unsur yang kedua adalah orang lain. Orang lain itu kan juga berkembang. Orang lain itu kan juga butuh maju, orang belajar. Jadi mau belajar kuat-kuatan, ya sekarang siapa yang lebih kuat belajar dia akan jadi pemenang. We are the champion. Tapi the champion itu menurut apa itu namanya? Siapa guru kita? Queen, siapa penyanyinya? Freddie Mercury. Freddie Mercury. The champion itu bukan berarti kita menjuarai setiap kejuaraan. Bukan, kita semua tidak terbatas peserta pelaku atau penonton. Kita sebenarnya we are the champion. Makanya we are, bukan I am the champion, bukan we are the champion. Semua orang itu berpadu melawan diri sendiri dan semua orang itu adalah juara. Yang penting di situ karena juara itu apa? Lomba-lomba itu hanya untuk memacu kita supaya hidup kita itu mau menjadi juara kehidupan. Jadi lantas unsur jurinya sendiri kan gonta-ganti kadang. Iya. Saya dulu jurinya Pak Ahmad Tohari, lantas Bu siapa itu saya lupa. Terus Pak Eka ya. Pak Bambang Sugiarto, terus Bambang Sugiarto filsafat terayangan. Ini sekalian promosi Bu saya. Ini kan masuk di channel yang paling hebat di dunia. YouTube TPM Kinanti yang subscribernya menembus 10.000. Iya, makanya saya ikut promosi supaya peken menjadi sastrawan yang bukan hanya akon-akon. Yang diakui oleh tapi di sini ya, sastrawan itu satu dedikasi pengabdian, makanya saya manfaatkan sekarang ya. Gak apa-apa jadi saya mau menularkan virus ini. Ya, kalau kita mau menjadi sastrawan itu bukan hanya sekedar pengakuan orang lain, itu gampang. Setelah ini kita bisa mengundang sastrawan-sastrawan di TPM Kinanti. Bisa.
kita share di link YouTube. Ya. Nah, Pendapatnya berbeda-beda, jangan dianggap ini penebannya Yonatan benar, belum tentu. Anda mendapat Anda benar sendiri, karena Anda kekempian gitu. Makanya di KBRI nanti itu sejak 1 sampai 7 kira saya sudah menang, ya saya tidak pernah mencatat siapa juaranya, yang mencatat adalah pemenangnya, gitu kan. Karena kita punya filosofi gitu. Setiap orang yang punya landasan berpikir filosofinya. Dan yang dinilai adalah karya yang ini yang ada di depan kita, bukan karya-karya sebelumnya. Walaupun mungkin yang ikut ini sudah sastrawan juga, atau baru menulis yang pertama kali seperti Pak. Pak Anas sudah berapa kali Pak? Ya, apa ya? Ya, maksudnya yang baru saja menulis, atau bahkan yang sudah beberapa kali ikut. Tapi yang dilihat adalah yang naskah itu yang dikirim itu. Makanya Bu Emi di sini kan semua juara dikritik orang. Saya dapat dari Riputi Oto itu, dari Dewan Kesenian Jawa Timur. Aku tertarik itu dengan lomba puisimu itu, semua orang dapat juara, tapi jadi juara. Tertarik aku Bu aja, itu bukan punya saya. Itu Bu Emi yang membuat konser semacam itu. Ya, semua juara cocok. We are the champion, my friend. Karena semua karya kan patut dihargai, patut diapresiasi. Mereka sudah menulis, terus kalau lomba baca puisi misalnya mereka sudah membaca, dan mereka pasti sudah belajar. Tidak mungkin kan orang ikut lomba dan tidak belajar sebelumnya. Jadi terjawab ya pertanyaannya belum tadi itu soal yang sangat relatif. Lalu selanjutnya kalau sudah jodoh juara 3 cerpen, ini kan dari pertanyaan lain kan cukup menarik kalau sudah jodoh. Walaupun ini, oh iya, I'm sorry my friend. Sepi sebuah rumah tua, ini juga keren, ini tak juara berapa gitu. Tapi ini dibanding yang lain dengan ibu dan sebagainya lebih spesifik. Walaupun ini mungkin gagasannya lama ya, tapi di antara hal yang lama-lama itu yang paling lama yang mana? Yang paling baru sesudah itu kita baca bahasanya. Itu cerpen atau puisi. Nah ini keren sekali nih judulnya dari Haja Nur Latifah Muhammad dari Malaysia ini. Malaysia. Apa judulnya? Ya. Konten mayat. Oh, ini pasti konten mayat. Jadi konten itu muatan mayat. Bukan konten YouTube. Mungkin ini ada hubungannya dengan COVID-19. Ini menarik. Apalagi dia sedang menceritakan sesuatu yang aktual. Dan juga karya sastra itu merupakan cermin dari zaman yang sedang ada. Karena pada prinsipnya ada 4 seringkali itu. Salah satu langkah awal itu adalah apa? Tiruan kenyataan yang ada sekarang, dan itu cermin dari apa yang sedang lalu. Kalau karya sastra tidak hanya sekedar sampai berarti cermin, kalau cermin saja dan dia menuliskan sesuai dengan apa yang ada, itu namanya jurnalistik. Tapi kalau karya sastra itu ada pemikiran, pemahaman, ada silogisme, ada sintaksis, ada fotosintesis, ada sintesa. Fotosintesis itu hijau daun. Ada sintesa, ada pernyataan, ada antitesanya, bagaimana pemikiran dan pembahasan, ya, opini. Nanti dia memberikan suatu gagasan baru, bagaimana tentang hal ini. Dia mempunyai pemikiran baru, ya, itu baru namanya sastra. Konten namanya. Dengan bahasa, ya, bahasa dengan penceritaan. Karena bagaimanapun juga, walaupun bahasa itu alat tunggang dari sastra, dia tetap unsur yang terutama. Cara ungkapnya harus bagus. Oke, yang selanjutnya mengikat makna rasa. Ini juga abstrak, tapi ini dibanding yang lain saya pikir dia ada suatu pergumulan untuk memberikan pemaknaan. Karena bagaimana juga ujung-ujung dari sastra itu adalah bentuk yang bermakna. Ini baru judul saja. Sekarang kita pilih salah satu yang disebut dengan contoh ekstrinsi yang saya sebut tadi. Ini dia menangkap zaman, celotehan kaum milenial. Coba perhatikan. Ini mungkin kita tidak pernah berpikir sebelumnya, walaupun mungkin ada pembahasan tentang
dunia milenial itu orang-orangnya harus canggih, dapat menggunakan teknologi dengan disiplin, dengan fleksibilitas, dengan konsistensi, dengan efisiensi, dengan efektivitas tinggi dalam menjalankan segala sesuatunya, dengan keterampilan ilmu pengetahuan yang robotik dan pakai teknologi tingkat tinggi avantgarde dengan revolusi generasi 4 itu sudah lebih daripada internet sebagai alat untuk informasi, tukar-menukar informasi, tapi juga sudah langsung transaksi untuk kehidupan, berbagai macam kehidupan. Kalau generasi 5 dari revolusi industri itu sudah sampai kepada robotik, penggunaan robot dan sebagainya. Orang sudah kemanusiaan kita betul-betul ditantang seperti dalam film-film futuristik, Star Wars dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk itu, dan ini pembahasan satu-satunya yang kuat tentang hal ini, menjawab tantangan kita pada saat ini. Ini saya bahas karena sesuai dengan TPN nanti ini Taman Bacaan Milenial, maka kekuatan kita di sini yaitu kekuatan kaum milenial ini menjadi hal yang sesuatu gagasan yang baru, yang unik dan segar untuk kedepannya. Makanya di sini gitu ya. Mungkin sebagian orang berpikir kami masih remaja, kaum yang hanya bisa hura-hura, tak tahu beratnya itu, hanya tahu tentang media sosial dan game. Semuanya itu tidaklah salah, karena memang kami melakukannya. Beban yang kami pikul tidak sama dengan kaum dewasa yang berbeda generasi. Bukan berarti kami tanpa beban kami banyak. Kadang beban yang kami tanggung seharusnya bukan beban kami. Situasi dunia yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri bagi kami. Kemajuan teknologi yang menggila terkadang mengganggu kami. Kami kehilangan banyak fokus karena banyak informasi yang terkenal di otak kami. Kami kadang tidak mampu memilah mana yang harusnya menjadi fokus kami. Bagi orang dewasa yang seharusnya mendampingi kami dan mendidik kami seakan sibuk dengan dunianya sendiri, atau mungkin karena beban mereka terlampau berat sehingga keberadaan kami terabaikan. Seandainya dunia tahu tak semua kaum generasiku rusak, banyak prestasi yang ditorehkan bagi bangsa ini dari generasi kami. Kami hanya ingin dilihat, kami ingin didengar, kami ingin jadi kebanggaan kalian. Bantu kami bangkit, bantu kami memiliki semangat kembali, bantu kami untuk berprestasi, dampingi kami meraih mimpi, dampingi kami menata masa depan kami menjadi lebih baik. Lihat kami jangan dengan sebelah mati. Terima kasih, terima kami dengan seutuhnya sebelah mata. Terima kami dengan seutuhnya, kasihi kami dengan cinta yang tulus. Ini luar biasa ini. Ternyata generasi milenial yang dihujat oleh kiri kanan karena ini dia banyak main game dan sebagainya, itu dia menanggung beban juga, dan dia colokannya di sini. Nah, mereka dengan kemajuan teknologinya bisa melakukan anu saja. Ternyata mereka dihujat oleh generasi sebelumnya. Tantangan itu sering menjadi pembicaraan tentang moralitas dan budi pekerti generasi-generasi sekarang. Ternyata mereka menanggung beban ini, dan tetap ada positivisme di sini. Positif hal tentang mereka patut didukung. Lantas yang menarik lagi, yang mewakili zaman sekarang itu sebetulnya di sini. Konten ayat ini dari Malaysia, Hajah Nur Latifah Muhammad. Ini kita baca dua contoh ini saja karena ini yang mewakili kondisi saat ini. Konten mayat, kota itu sepi, tiada lagi suara anak kecil bermain, organ darah temulang berserakan, neraka apa bermandi sungai Durjana, yang bendera tidak lagi berkibar megah, ibu kehilangan suami, anak kecil kehilangan ibu bapak, sembari menyeka air mata. Nol terpemam dijajah Zionis Yahudi, angkara siapa kepala tidak bertuan, malam siang berlakukan darah anjir, alam tanpa suara tidak upaya. Ya Al-Qudus senjata iman bertadarus, anak kecil menebar harapan, tiap api berkibar walau derita di cerun hati. Nah di sini dilanjutkan lagi dengan tulisan perjalanan tawaduk rindu. Ini ada kaitannya, jadi dijadikan satu karena bahasa Malaysia itu terkesan lebih puitis daripada bahasa Indonesia. Tapi ketika dipakai oleh kita sehari-hari dalam bahasa
bahasa Malaysia itu seperti Indonesia lama, maka orang Indonesia agak kaku dan agak lucu gitu. Saya pernah punya kenal namanya seorang teman yang di Tuban itu suatu saat kami berbincang-bincang, dia memakai bahasa Indonesia yang ala-ala sastra dan ala sastra Indonesia lama, jadi agak kaku. Bahasa Indonesia kan tidak demikian, jadi ada nilai rasa yang diungkapkan itu berbeda saat ini. Tapi tetap kita melihat di sini hal utama tadi ada pesan gagasan terbaru di sini. Ini saya tidak melihat, tidak membedakan ini nol teman-teman dijajah Zionis Yahudi dan sebagainya. Nah, ini kan aliran dari beliau menulis di sini tentang Zionis Yahudi dan sebagainya. Saya netral, entah Zionis Yahudi begini tidak, tapi dia ini ekspresi dari orang sekarang itu mengatakan demikian, dan ini secara sara sebetulnya kurang tepat ya, karena ini sudah menuduh Zionis Yahudi begini ya. Dan karena tidak semuanya orang mungkin begitu, tapi kita netral di sini bahwa di sini ada satu gagasan baru tentang konten ayat ini, dan dia menangkap dengan jeli persoalan ini dan dilanjutkan dengan puisinya Perjalanan Tawadhu Rindu. Semua permasalahan dalam puisinya yang pertama itu tidak selesai gitu saja, tapi harus diolah, dipendalami di dalam sini. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, gitu Pak Anas. Terima kasih Pak Jonathan Rajo yang telah mengupas dari awal sampai akhir dari buku Persahabatan Indonesia Malaysia yang hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 akan dibacakan oleh Bu Memi. Siapa saja pemenang daripada lomba Kinanti 7? Pak Zul, semoga Kinanti ke-8 akan berlanjut. Pak Jonathan selaku editor dan penerbit tetap bekerja sama dengan TBM. Terima kasih. Semoga kita ingin nanti tetap berjalan terus, tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan pemenang ya, daripada lomba Kinanti 7. Kepada Bu Eli kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hana, terima kasih Pak Yonatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati segenap pimpinan dan keluarga besar Yayasan Tiga Sri Kandi Sejati atau Y3SS. Yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota tempat belajar milenial atau TBM Kinanti. Yang saya hormati pimpinan penerbit Majas, Praktek Mandiri dan Dwi Putra Jaya sekaligus sebagai narasumber Bapak Dr. Bapak Dr. Hewan Jonathan Raharjo, peserta lomba yang berbahagia, serta sahabat TBM Kinanti dan Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia dan Malaysia. Tiada kata yang indah dan pantas saya ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa menyelesaikan agenda lomba menulis cerpen dan puisi Piala Kinanti 7 ini. Sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, idola kita. Selanjutnya, sangatlah tidak bijaksana kalau saya berbanyak kata, karena teman-teman sahabat TBM Kinanti sudah menunggu untuk pembacaan kejuaraan. Jadi pada kesempatan hari ini, yaitu pada acara launching dan bedah buku Persahabatan Indonesia Malaysia serta penyerahan Piala Kinanti 7, saya bacakan dulu untuk juara harapan lomba menulis cerpen. Juara harapannya ada 3. Yang pertama yaitu Ibu Yosefina Haklau dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan judul Kasih Sayang Bunda.
Juara harapan selanjutnya adalah Ibu Nur Khalifah SPD MPD dengan judul dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan judul Wengi Mekro Ing Manah. Juara harapan selanjutnya adalah Bapak Dr. Andes Hanas Caturyansa dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan judul Papan Air Mata. Sedangkan juara harapan untuk lomba menulis puisi antara lain yang pertama Bapak Ilham Wahyudi Silain dari Labuan Batu Utara dengan judul Bidadariku. Selanjutnya untuk juara harapan lomba menulis puisi Bapak Haris Kurniawan dari Cirebon, Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah Ibu Parsini dari Kota Bogor, Jawa Barat. Judulnya Putu Agus Eka Mustika Yasa. Juara harapan selanjutnya adalah Ibu Yayah DN dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan judul Mengharap Cinta di Langit Jingga. Dan juaranya adalah, saya bacakan dulu untuk juara menulis cerpen. Juara ketiga diraih oleh Cikgu Hayati Daud dari Kelantan, Malaysia dengan judul Kalau Sudah Jodoh. Juara dua diraih oleh Bunda Umi Soleha dari Kelantan, Malaysia dengan judul Sepi Sebuah Rumah Tua. Dan juara satunya adalah atau diraih oleh Ibu Leni Nunung Nurbaningsih dari Madiun, Jawa Timur dengan judul Dompet Gondrong. Selamat untuk para juara. Sedangkan kali ini akan saya bacakan untuk juara menulis puisi. Juara 3 diraih oleh Ibu Agustina Yanti SPD dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan judul Mengikat Makna Rasa. Juara kedua Ibu Hajah Nur Latifah Muhammad dari Malaka, Malaysia dengan judul Kontena Maya. Dan juara satunya diraih oleh Ibu Jeremy Hansel V dari Surabaya, Jawa Timur dengan judul Celotehan Kaum Milenial. Selamat untuk para juara. Sedangkan yang belum juara bukan berarti karyanya tidak bagus. Kami harus membandingkan dengan karya-karya yang luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk para juara. Nah, terima kasih karena sudah tadi pembacaan kejuaraannya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Baik. Kemudian Bapak Ibu sahabat kinanti dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, acara hari ini Selasa 22 Februari 2022 kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan selaku narasumber yang telah membedah buku, dan pada Bu Emi yang selaku pimpinan tim kinanti yang telah membacakan pemenang lomba kinanti yang ke-7. Dan sebelum berakhir, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kami yang ada ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat kinanti yang ada di mana berada di Indonesia, Malaysia, ya. Terima kasih banyak. Semoga kita akan bertemu kembali di kinanti yang ke-8.
Kami kini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.